Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan keindahan dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Keindahan alam dan kekayaan tersebutlah yang membuat Indonesia sangat menarik bagi setiap orang dari berbagai penjuru dunia. Tapi selain kekayaan alamnya, di sisi lain Indonesia juga memiliki segudang sisi misterius yang sampai sekarang belum dapat terpecahkan. Hampir di setiap daerah pasti memiliki pantangan atau misteri tersendiri. Sama seperti bahasa dan adat istiadatnya, misteri-misteri ini masih belum terpecahkan sampai hari ini. Kadang akal sehat pun seperti tak mampu memecahkan misteri-misteri ini. Berikut 5 misteri di Indonesia yang paling terkenal dan sampai sekarang belum terpecahkan. Nyi Roro Kidul mungkin jadi salah satu misteri yang dipercayai banyak orang. Keberadaan Ratu Pantai Selatan ini menjadi mitos sekaligus legenda yang sampai saat ini masih diperbincangkan dan dipercayai. Nyai Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang atau nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang, orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Dalam bahasa Jawa, loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang artografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Banyak versi kisah Nyi Roro Kidul dan kerajaan gaib Laut Selatan. Namun salah satu kepercayaan yang paling banyak diketahui adalah soal dilarangnya menggunakan baju warna hijau saat datang ke pantai selatan. Menurut legenda, Nyai Roro Kidul suka dengan warna hijau dan siapapun yang menggunakan baju hijau akan ditarik masuk ke kerajaan gaibnya. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya, berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Situs Gunung Padang digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs berusia 10.000 tahun ini disebut semasa dengan situs Göbekli Tepe di Turki. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8.000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2.500 sebelum Masehi, peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang berusia 3.000 tahun, dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama. Misteri ini dimulai dari penelitian pada tahun 1914 oleh sejarawan Belanda N.J. Krom yang melakukan penelitian di situs megalitikum di Bukit Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ilmuwan telah menulis penelitiannya pada naskah berjudul Rapporten van de Onderzoeksdienst bahwa situs kuno itu adalah objek penelitian yang sangat menarik. Tetapi seiring berjalannya waktu, situs itu dan misterinya telah dilupakan oleh publik. Misteri Bukit Padang kemudian muncul kembali setelah sebuah penelitian dimulai oleh tim penelitian bencana kuno yang dibentuk di bawah bantuan sosial dan bencana dari staf khusus kepresidenan dan dengan bantuan tim riset internasional lainnya. Dan dari penelitian ini disimpulkan bahwa Bukit Padang bukan sebuah bukit, tetapi adalah piramida tertua di dunia. Ahli geologi Dani Hilman percaya jika situs ini dibangun sekitar 9.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, dan itu membuat Bukit Padang menjadi salah satu misteri terbesar di Indonesia. Lazimnya, sebuah daerah akan berkembang dari tahun ke tahun, khususnya di sektor penduduk. Anak-anak akan tumbuh dan akan punya keluarga sendiri. Dalam kurun waktu tertentu, pasti akan muncul keluarga-keluarga baru. Umumnya, memang seperti itu. Tapi hal semacam ini tidak dijumpai di desa bernama Karangkenek. Desa yang berada di Kabupaten Situbondo ini selalu memiliki jumlah keluarga yang sama dalam waktu yang begitu lama. Jumlahnya sendiri selalu 26, tidak pernah kurang dan lebih. Hal ini dibuktikan dari sensus penduduk dari tahun ke tahun yang angkanya tidak pernah berubah. Setiap kali warga berusaha membentuk keluarga baru,
tapi tidak pernah berhasil. Entah ada satu keluarga yang pindah atau bahkan meninggal. Begitu juga ketika satu keluarga pergi, pasti tidak lama setelahnya akan datang penggantinya. Menurut para sesepuh desa Karangkenek, jumlah kepala keluarga yang selalu 26 ini disebabkan karena sebuah kutukan. Pada zaman dahulu dikisahkan, para pendahulu desa marah besar saat mengetahui anaknya tidak mau tinggal di desa. Diduga dari kemarahan itulah kemudian muncul kutukan tersebut. Berbagai ritual yang dilakukan untuk menghapus kutukan selalu gagal. Namun meski begitu, warga desa Karangkenek tetap bahagia dengan kehidupan yang sederhana. SS Orang Medan adalah sebuah kapal kargo milik pemerintah Belanda yang terakhir diketahui berlayar dan akhirnya tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1948. Kapal kargo Belanda itu tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Berdasarkan namanya, Orang Medan memiliki arti kurang lebih orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Namun, baik pihak Indonesia dan pihak pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. Menurut beberapa pengarang, kapal ini karam di perairan Selat Malaka setelah seluruh krunya tewas tanpa diketahui sebabnya. Menurut catatan kisah, pada tahun 1948, ada dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu City of Baltimore dan Silver Star. Di antara kapal-kapal lainnya, mendapat pesan dari kapal Belanda Orang Medan. Operator radio pada kapal melaporkan kematian kapten kapal dan seluruh krunya, dan akhirnya dia mengatakan, "Aku hampir mati." Ketika kru Silver Star berhasil menemukan kapal Orang Medan, kapal ini telah dipenuhi oleh mayat, termasuk mayat seekor anjing yang terlihat tewas ketakutan. Tidak ada korban selamat atau luka pada orang yang tewas. Api tiba-tiba menjalar ke kargo kapal, sehingga tim Silver Star segera melarikan diri dari Orang Medan dan tidak ada investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, Orang Medan melihat ledakan dan tenggelam. Anehnya lagi, setelah ditelusuri identitasnya, ternyata tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd, juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal yang dapat ditemukan. Alasan tanggal pasti kejadian tersebut sangat sulit untuk ditentukan karena laporan surat kabar menceritakan berbagai versi cerita dalam periode waktu tertentu. Dan hingga saat ini, SS Orang Medan masih menjadi misteri dan belum terpecahkan. Ribuan tahun yang lalu, manusia purba banyak tinggal di gua-gua. Mereka tidur, membuat senjata, hingga mengekspresikan kemampuan seninya pada dinding-dinding batu yang sangat keras. Salah satunya di Gua Kontilola yang terletak di kawasan Lembah Baliem, Wamena, Papua. Menjadi daya tarik terkuat dari Gua Kontilola adalah lukisan yang ada di dinding gua. Bentuknya yang aneh dan menyerupai alien membuat penduduk setempat mempercayai keberadaan makhluk tersebut. Dari cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, diceritakan bahwa di masa lalu ada alien yang tinggal di gua ini lalu menggambar sesuatu di dinding sesuai dengan wujud mereka. Sedangkan manusia purba yang kemungkinan ada di Papua akan sulit melakukannya. Alasannya, karena letak dinding sangat tinggi dari tanah. Selain itu, makhluk yang digambarkan juga tidak sesuai dengan wujud manusia pada umumnya. Banyak yang berspekulasi, alien memang pernah tinggal di dalam gua besar tersebut. Namun hingga kini kebenarannya masih belum terungkap. Dan itulah tadi 5 misteri yang belum terpecahkan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak menebar manfaat untuk kita semua.